Bayangkan hidup sebagai sebuah kapal yang terus bergerak. Banyak orang sibuk mendayung sekuat tenaga, berkeringat, lelah, tapi tidak pernah benar-benar yakin kemana arah kapalnya. Ada yang bergerak cepat, tapi tersesat. Ada yang sibuk memperbaiki layar tanpa pernah melihat kompas. Dan ada pula yang mengikuti arus begitu saja sambil berharap semuanya akan baik-baik saja. Di tengah kekacauan ini, muncul sebuah pendekatan yang tidak menawarkan trik cepat atau motivasi sesaat, melainkan perubahan cara hidup yang mendasar. Pendekatan ini dipopulerkan oleh Stephen R. Covey, dan inti pesannya sederhana, tapi radikal. Efektivitas sejati dimulai dari dalam diri, bukan dari luar. Covey memulai dengan satu gagasan yang sering diabaikan. Sebagian besar masalah hidup bukan berasal dari kurangnya teknik, tapi dari cara pandang yang keliru. Kita terlalu fokus pada hasil instan, pada tampilan luar, pada apa yang harus dilakukan, tanpa pernah bertanya siapa saya dan prinsip apa yang saya pegang. Ia menyebut ini sebagai perbedaan antara etika kepribadian dan etika karakter. Etika kepribadian berfokus pada citra, taktik, dan kesan. Etika karakter berakar pada nilai, integritas, dan prinsip jangka panjang. Dan hidup yang efektif, kata Covey, hanya bisa dibangun di atas fondasi karakter. Langkah pertama yang ia tekankan adalah kesadaran bahwa kita selalu punya pilihan. Banyak orang hidup seolah-olah mereka adalah korban keadaan, korban masa lalu, korban ekonomi, korban orang lain. Padahal, di antara stimulus dan respons, selalu ada ruang kecil bernama pilihan. Di ruang inilah kebebasan manusia berada. Kita mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Saat seseorang benar-benar menyadari ini, ia berhenti menyalahkan, berhenti menunggu, dan mulai bertanggung jawab. Dari sini, arah hidup mulai dibangun. Covey mengajak kita untuk tidak hidup reaktif, melainkan hidup dengan tujuan. Banyak orang bekerja keras setiap hari, tapi tidak pernah berhenti untuk bertanya, apakah arah hidupnya selaras dengan nilai terdalamnya? Ia mengajak kita membayangkan akhir hidup, bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk menjadi jelas. Jika hidup adalah cerita, kita perlu tahu cerita seperti apa yang ingin kita tulis. Tanpa kejelasan ini, kita mudah terjebak dalam kesibukan yang menguras energi, tapi tidak memberi makna. Namun, tujuan saja tidak cukup. Niat baik tanpa disiplin hanya akan menjadi wacana. Disinilah pentingnya kemampuan menata prioritas. Covey menekankan bahwa hal paling penting jarang terasa mendesak, dan hal yang mendesak jarang benar-benar penting. Banyak orang terjebak memadamkan kebakaran kecil setiap hari, sampai lupa membangun hal besar yang sebenarnya menentukan masa depan mereka. Hidup efektif menuntut keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang tampak mendesak demi hal-hal yang benar-benar penting. Setelah fondasi pribadi ini terbentuk, barulah kita masuk ke wilayah hubungan dengan orang lain. Covey percaya bahwa efektivitas sejati tidak pernah bersifat egois. Hidup bukan kompetisi zero sum di mana kemenangan satu orang berarti kekalahan orang lain. Justru sebaliknya, hubungan yang sehat dibangun di atas pola pikir saling menguntungkan. Pola pikir ini tidak naif, tapi dewasa. Ia menuntut keberanian untuk menghargai diri sendiri sekaligus menghormati orang lain. Tanpa mentalitas ini, hubungan mudah berubah menjadi arena manipulasi atau pengorbanan sepihak saja. Namun, pola pikir saja belum cukup jika tidak dibarengi kemampuan memahami orang lain. Banyak konflik terjadi bukan karena perbedaan kepentingan, tetapi karena masing-masing pihak ingin dipahami tanpa mau memahami. Covey menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, bukan untuk membalas, bukan untuk menyelah, tapi untuk benar-benar mengerti. Ketika seseorang merasa dipahami, pertahanan emosionalnya turun. Dari sinilah solusi kreatif bisa muncul. Dan ketika pemahaman sudah terbangun, kerjasama berubah kualitasnya. Covey menyebutnya sebagai sinergi, keadaan di mana hasil bersama lebih besar daripada jumlah kontribusi masing-masing individu. Ini hanya mungkin terjadi ketika perbedaan tidak dianggap ancaman, melainkan sumber kekuatan. Dunia modern sering memaksa keseragaman, padahal kemajuan lahir dari perbedaan yang dikelola dengan saling percaya. Namun, semua pencapaian ini akan rapuh jika kita lupa satu hal penting, memperbaharui diri. Banyak orang begitu sibuk produktif sampai lupa merawat sumber produktivitas itu sendiri.
Tubuh lelah, pikiran tumpul, emosi kering, dan makna hidup memudar. Covey menggunakan metafora mengasah gergaji. Jika gergaji tumpul, memotong kayu lebih lama dan melelahkan. Mengasahnya mungkin terasa seperti membuang waktu, tapi justru itulah investasi paling penting. Memperbaharui diri bukan kemewahan, melainkan kebutuhan. Ini mencakup tubuh, pikiran, emosi, dan nilai spiritual. Ketika keempatnya seimbang, hidup menjadi berkelanjutan. Tanpa ini, efektivitas berubah menjadi kelelahan kronis. Covey mengingatkan bahwa hidup bukan sprint, melainkan maraton, dan tidak ada gunanya berlari cepat jika kita tidak mampu bertahan. Yang membuat pendekatan ini begitu kuat adalah urutannya. Ia tidak dimulai dari teknik komunikasi atau manajemen waktu, tapi dari karakter, dari cara kita memandang diri, orang lain, dan kehidupan itu sendiri. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan daftar tugas, melainkan proses pertumbuhan. Ia menuntut kesabaran, konsistensi, dan kerendahan hati. Pada akhirnya, pesan besar dari semua ini bukan hanya bagaimana menjadi sibuk atau terlihat sukses, melainkan bagaimana menjadi efektif secara utuh. Efektif sebagai individu, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai rekan kerja, dan sebagai manusia. Hidup yang efektif bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang dijalani dengan arah, nilai, dan tanggung jawab. Bukan hidup yang paling cepat, tapi hidup yang paling terarah. Mari kita lanjutkan ceritanya, karena 7 kebiasaan ini belum benar-benar hidup jika hanya dipahami sebagai konsep. Nilainya justru muncul saat kita melihat bagaimana kebiasaan ini bekerja di tengah tekanan nyata, saat hidup tidak rapi, saat rencana berantakan, dan saat kita tergoda kembali ke pola lama yang lebih mudah tapi merusak. Salah satu kesalahan paling umum adalah mengira perubahan dimulai dari luar. Kita menunggu lingkungan berubah, menunggu orang lain lebih pengertian, menunggu situasi lebih ideal. Padahal, inti dari kebiasaan efektif adalah kesadaran bahwa hidup kita digerakkan dari dalam. Selama kita menaruh kendali di luar diri, kita akan selalu reaktif. Kita marah karena orang lain, kita kecewa karena keadaan, kita menunda karena situasi, dan tanpa sadar kita menyerahkan kemudi hidup kita sendiri. Ketika seseorang benar-benar bertanggung jawab atas pilihannya, terjadi pergeseran besar. Ia berhenti berkata, "Aku tidak bisa," dan mulai bertanya, "Apa yang bisa kulakukan dengan kondisi ini?" Pertanyaan ini terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Ia mengubah kita dari posisi korban menjadi pelaku, dari orang yang terseret keadaan menjadi orang yang ikut menentukan arah. Namun, hidup dengan kesadaran bukan berarti hidup tanpa konflik. Justru sebaliknya, konflik akan tetap ada, bahkan mungkin lebih jelas terlihat. Bedanya, kita tidak lagi menghindarinya dengan pasif atau menyerangnya dengan agresif. Kita mulai melihat konflik sebagai cermin nilai. Apa yang sebenarnya penting bagiku, apa yang benar-benar ingin kupertahankan. Tanpa kejelasan nilai, kita mudah bereaksi berlebihan pada hal-hal sepele dan mengabaikan hal-hal penting. Dalam hubungan, banyak masalah muncul karena kita ingin dimengerti sebelum mau memengerti. Kita mendengarkan sambil menyiapkan jawaban, bukan untuk memahami. Kita merasa benar, lalu mencari pembenaran. Pola ini melelahkan dan buntu. Ketika seseorang benar-benar mendengarkan, bukan sekedar diam, tapi hadir, sesuatu yang menarik terjadi. Ketegangan menurun, nada suara berubah, masalah yang tadinya tampak besar mulai mengecil. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena manusia di dalamnya mulai saling melihat. Kebiasaan ini menuntut kedewasaan emosional. Mendengarkan dengan empati berarti menunda ego, dan ini tidak nyaman, tapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Banyak hubungan hancur bukan karena kurang cinta, tapi terlalu banyak ego yang ingin menang. Hidup efektif tidak selalu tentang menang argumen, tapi tentang menjaga hubungan yang bermakna. Ketika hubungan mulai dibangun di atas kepercayaan, kerjasama berubah kualitasnya. Kita tidak lagi berpikir sempit, siapa lebih unggul, siapa lebih dominan. Kita mulai melihat perbedaan sebagai aset, bukan ancaman. Inilah titik di mana sinergi muncul. Hasil yang tadinya terasa mustahil menjadi mungkin, bukan karena satu orang hebat, tapi karena kombinasi kekuatan yang saling melengkapi. Namun, ada satu jebakan besar yang sering tidak disadari oleh orang-orang yang mulai berhasil. Mereka terlalu fokus menghasilkan sampai lupa memperbaharui diri.
Mereka terus memaksa diri berfungsi meski tubuh lelah, pikiran kehilangan kejernihan, dan emosi menjadi tumpul. Produktivitas tetap jalan, tapi makna perlahan memudar. Dan di titik ini, efektivitas berubah menjadi sekedar rutinitas kosong. Memperbaharui diri bukan soal liburan mewah atau jeda panjang. Ia adalah kesadaran merawat sumber daya terdalam kita. Tubuh perlu istirahat dan gerak, pikiran perlu belajar dan refleksi, emosi perlu kejujuran dan koneksi. Dan sisi terdalam manusia perlu makna. Ketika satu aspek diabaikan terlalu lama, seluruh sistem menjadi timpang. Yang menarik, 7 kebiasaan ini tidak menjanjikan hidup yang mudah. Justru sebaliknya, ia menuntut disiplin batin. Ia meminta kita untuk jujur pada diri sendiri, menghadapi ketidakkonsistenan, dan bertumbuh pelan-pelan. Ini bukan formula instan, tapi proses seumur hidup. Kadang kita maju,